Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini yang saya bilang, penuh Roh Kudus tidak selalu berkaitan dengan berbahasa roh. Orang yang penuh Roh Kudus pasti menunjukkan buah roh. Orang yang penuh Roh Kudus, saudara, harus punya keberanian untuk memberitakan firman Allah. Ada orang yang bahasa roh tapi takut beritakan Injil. Bahasa roh tapi tukang bamaki. Kadang-kadang saya sendiri bingung. Ada orang-orang begitu. Wih, bahasa roh yang ngeri, ibadah belum mulai. Baru masuk di pintu su bahasa roh. Saya tidak bilang bahasa roh itu salah, saudara. Ya, tapi memang hari-hari ini ada orang yang bahasa roh itu kayak latah, kayak ikut-ikut saja begitu, saudara. Hanya berbahasa roh supaya dia mau kasih tunjuk bahwa saya ini penuh Roh Kudus. Sedangkan dia takut beritakan Injil. Padahal, saudara, orang yang penuh Roh Kudus tidak hanya serta-merta berbicara tentang berbahasa roh, tapi juga punya keberanian memberitakan Injil, saudara. Yang berikut kita harus tahu bahwa ada perbedaan antara dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus. Sekali lagi, ada perbedaan antara menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda, Ya, menerima Roh Kudus, saudara, itu satu kali saja. Dan bagaimana supaya kita bisa terima Roh Kudus, saudara? Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu sudah dicurahkan di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Sudah dicurahkan, makanya kita doa 10 hari itu bukan doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus, itu salah. Doa memperingati hari pencurahan Roh Kudus, nah itu yang betul. Bukan doa 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan bagaimana supaya kita bisa menerima Roh Kudus? Syaratnya adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus itu akan dimeteraikan di dalam Anda. Perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan ayat 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini mengarah kepada Roh Kudus, tetapi ayat 39 lebih jelas lagi. Di ayat 39 dikatakan begini, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan kalimat ini. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus secara otomatis, saudara, akan menerima Roh Kudus. Nah, ini juga senada dengan Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi bagaimana supaya saudara bisa dibaptis Roh Kudus? Bagaimana supaya saudara bisa menerima Roh Kudus? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara terima Yesus, Alkitab bilang, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin, saudara. Materai itu tanda kepemilikan. Jadi kalau Anda belum percaya Yesus, saudara, ya, lalu Anda tidak menerima Roh Kudus atau Anda tidak dibaptis oleh Roh Kudus, ya saudara-saudara, kita bukan miliknya Allah, saudara-saudara. Makanya penting bagi kita untuk percaya Yesus, secara otomatis Anda menerima Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, dan di sini dikatakan bahwa ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu tanda kepemilikan. Allah tahu mana kepunyaannya melalui Roh Kudus. Lalu ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bagaimana mungkin kita bilang kita milik Allah tanpa percaya Yesus dan tidak menerima Roh Kudus? Nah, itu kita bukan milik Allah, saudara. Tidak ada tanda kepemilikan di situ. Tapi waktu saudara percaya Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan meterei itu sedang berbicara tentang kepemilikan.
Maka jelas saudara-saudara bahwa kita tidak usah takut dalam hidup ini. Ada jaminan kepastian keselamatan bagi saya dan saudara. Jadi tidak perlu takut saudara. Roh Kudus jaminan bagi saya dan saudara. Yang berikut saudara. Apa itu penuh Roh Kudus ya? Apa yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus saudara? Memang ada beberapa kelompok atau kalangan tertentu yang kalau ngomong tentang penuh Roh Kudus, mereka langsung mengarahkan pandangan mereka kepada bahasa roh. Orang yang penuh Roh Kudus harus bahasa roh. Meskipun harus jujur saya ngomong di sini, tidak selalu saudara. Orang yang penuh Roh Kudus tidak selalu berbahasa roh. Bisa juga orang yang penuh Roh Kudus punya keberanian memberitakan Injil. Ada orang yang bahasa roh tapi takut beritakan Injil. Bahasa roh tapi tukang bamaki. Kadang-kadang saya sendiri bingung. Ada orang-orang begitu. Wih, bahasa roh yang ngeri, ibadah belum mulai. Baru masuk di pintu bahasa roh. Saya tidak bilang bahasa roh itu salah saudara. Ya, tapi memang hari-hari ini ada orang yang bahasa roh itu kayak latah. Kayak ikut-ikut saja begitu saudara. Ya, hanya berbahasa roh supaya dia mau kasih tunjuk bahwa saya ini penuh Roh Kudus. Sedangkan dia takut beritakan Injil. Padahal saudara-saudara, orang yang penuh Roh Kudus tidak hanya serta-merta berbicara tentang berbahasa roh, tapi juga punya keberanian memberitakan Injil saudara. Memang di Kisah pasal yang kedua kalau kita perhatikan, Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat. Kisah pasal 2 ayat yang keempat mengatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maksudnya murid-murid, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tapi perhatikan saudara bahwa orang yang penuh Roh Kudus seperti yang saya katakan tadi, tidak selalu berbahasa roh. Tidak selalu saudara. Di sini bilang waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh itu karunia saudara. Bahasa roh itu karunia, berarti tidak semua orang diberikan karunia untuk berbahasa roh. Amin saudara. Tidak semua diberikan karunia untuk berbahasa roh. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti punya keinginan dari dalam hati, yang timbul dari dalam hati untuk memberitakan Injil tanpa takut. Saudara, perhatikan beberapa bagian. Misalnya Stefanus ya, Kisah 7 ayat 55. Perhatikan, Kisah 7 ayat 55 mengatakan begini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak dikatakan di situ. Stefanus yang penuh Roh Kudus lalu mulailah Stefanus berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak. Kalau di Kisah 2 tadi, murid-murid dikatakan Alkitab mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain seperti yang Roh berikan kepada mereka. Tapi di sini Stefanus juga penuh Roh Kudus, saudara. Tapi kita tahu ya, Stefanus itu dirajam dengan batu karena berani ngomong kebenaran, saudara. Dia berani ngomong kebenaran dan sebagai akibatnya, saudara, dia dirajam atau dilempari dengan batu. Tapi dia tidak takut memberitakan Injil. Perhatikan lagi, saudara. Kisah Para Rasul 13 ayat 9 tentang Paulus. Ya. Kisah 13 ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Dia penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak dikatakan di situ dia berbahasa roh, ya, tetapi dia punya keberanian dalam memberitakan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara tahu kan, Yohanes Pembaptis dia khotbah sangat keras, saudara. Ya, apa yang membuat Yohanes begitu punya keberanian yang luar biasa dalam hal menyampaikan firman Tuhan? Penuh Roh Kudus. Jadi saudara, penuh Roh Kudus tidak selalu berkaitan dengan berbahasa roh, tidak selalu berkaitan dengan itu. Ya, penuh Roh Kudus juga orang tersebut bisa menunjukkan keberanian memberitakan Injil. Ya, ada kawan yang di sekeliling anak-anak muda yang bikin kesalahan, ya mungkin dia maki atau apa begitu. Saudara jangan takut tegur. Kalau saudara ada Roh Kudus, saudara pasti berani tegur, tapi pakai hikmat. Jangan tiba, lu berhenti maki, lu neraka memang. Nah, jangan begitu juga.
Tegur tapi hikmat, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi Anda untuk menegur seseorang. Anda jangan takut, mau tegur, nanti karena kison enak, nanti orang bilang beta ke mau naik pi sorga anteru, malu mah, beke ini mah. Padahal kawan bamaki nih, kawan mulut kotor dan Anda sudah tahu kebenaran. Mulut tuh harus dipakai untuk ngomong kebenaran, bicara yang baik, bukan maki. Kita ini sudah tahu, saudara. Masa si Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda dipimpin Roh Kudus, Anda takut tegur. Tegur saja, takut buat apa? Paling dia hanya omong begitu, lu kita lo sok suci. Paling dia omong begitu, lu mau naik ke sorga anteru. Paling begitu, sudah pun kalimat. Saudara jangan malu, nyatakan kebenaran jangan malu. Yang penting Anda nyatakan. Kasih tahu, kalau kawan bikin salah kasih tahu, kawan ini salah nih, harus sesuai firman Allah, gini. Begitu dong. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya keberanian, saudara. Dan yang berikut, saudara, Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 bilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini ada dua kata yang penting untuk kita perhatikan, yaitu kata janganlah dan kata hendaklah. Kata janganlah itu kata larangan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah. Kata hendaklah di situ, yaitu kata perintah, saudara. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu jauh lebih baik. Dan kalimat hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus ini ditulis dalam bentuk present imperatif, saudara. Harus terjadi terus menerus. Jadi kalimat seharusnya adalah hendaklah kamu terus menerus dipenuhi atau penuh dengan Roh Kudus. Jadi memang kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau menerima Roh Kudus itu satu kali. Waktu kita percaya Yesus kita menerima Roh Kudus. Tapi untuk urusan penuh Roh Kudus, saudara, itu tiap hari. Karena kalimat hendaklah kamu penuh dengan Roh itu dalam bentuk present imperatif. Terus menerus kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi terima Roh Kudus satu kali, tapi penuh Roh Kudus itu setiap hari. Kita harus penuh Roh Kudus, saudara. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, ini diberkati oleh Tuhan, penuh Roh Kudus itu apa? Penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana hati seseorang, hidup seseorang, pikiran seseorang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penting memenuhi hidup kita. Kita perlu penuh Roh Kudus setiap hari, saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus, hidup kita, hati kita, pikiran kita dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, kita mau buat apa, kita ada dalam tuntunan Roh Kudus sehingga apa yang kita buat memuliakan Tuhan. Apa yang kita pikirkan bukan pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang membawa kita kepada dosa, tapi pikiran-pikiran yang benar yang dituntun oleh Roh Kudus sehingga nama Tuhan dimuliakan, saudara. Makanya kalau saudara lihat di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat tadi toh, mereka penuh Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekarang saudara perhatikan dalam Kisah 4 ayat 31 mengatakan begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini yang saya bilang, penuh Roh Kudus tidak selalu berkaitan dengan berbahasa roh. Orang yang penuh Roh Kudus pasti menunjukkan buah roh. Orang yang penuh Roh Kudus, saudara, harus punya keberanian untuk memberitakan firman Allah. Itu orang yang penuh roh. Nah perhatikan teman-teman, ini yang tadi saya bilang bahwa Roh Kudus itu harus memenuhi hidup kita atau kita harus penuh Roh Kudus tiap hari karena terlihat dari bagian ini. Kisah 2, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Di sini lagi saudara, Kisah 4 ayat 31 waktu mereka sedang berdoa saudara, mereka juga penuh oleh Roh Kudus saudara. Jadi Roh Kudus itu memenuhi kita tidak hanya satu kali saudara, tetapi Roh Kudus itu harus memenuhi kita setiap hari. Penuh Roh Kudus. Seperti kesimpulan yang tadi saya bilang bahwa penuh Roh Kudus yaitu hidup kita, hati kita, pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus.